Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah melewati hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik. Kita ada sampai pada malam hari ini saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang telah memimpin kita sampai sejauh ini, sampai pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau nyatakan dan kita imani bersama bahwa ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai malam hari ini karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami percaya Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang urapiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang urapi kami ya Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Kau Allah yang manis, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan hidup kami, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku,
urapi kami ya Tuhan. Datang urapiku, Datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang panggil Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu saudara. Datang penuhiku, datang penuhiku, oh, datang urapi. Urapanmu menjadi bagian kami ya Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, oh, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus. Mari umat Tuhan sambil mengangkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Datang penuhiku. Ini tangan-tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Dan hidup kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin ya Tuhan. Datang penuhi kami, segarkan kami, urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Datang penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Sebab hadirat-Mu, sebab urapan-Mu yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Amin ya Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis.
setiap hati kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa dan hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan, itu yang membebaskan dan memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Mari penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun saat ini kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja melawat setiap hati kami, melawat setiap keadaan kami. Mari Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, ya Tuhan, serta mencelikan mata yang buta. Kau jadikan hidupku alatmu, ya Tuhan, dipenuhi urapan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan iman bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau yang pulihkan setiap hati, memulihkan hati mereka yang terluka. Sebab kami percaya kesembuhan daripada-Mu Tuhan juga mengalir pada setiap kami yang memerlukan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, kami percaya membebaskan hidup yang terbelenggu. Tangan-Mu yang selalu kami menjadi kekuatan buat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami, tangan-Mu yang selalu memegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama, mari dengan iman-Mu bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sebab hati kami berkata Tuhan, yang kami pegang itu selama kami hidup hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Serta menjelikan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Sampai hari ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Hati kami percaya, kuasa-Mu. Sebab kuasa kasih Tuhan, Engkau yang jamah setiap keadaan kami saat ini ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Oh sekali lagi bersama mari katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
bebaskan kami. Mari kita buka hati kita. Izinkan Dia menjamah kita malam hari. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami mau datang lebih lagi, Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu Yesus. Ya, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. Buka hati, Yesus. Mari dengan segenap hatimu datang. Mari bersama datang di dalam hadirat. Biar Tuhan penuh. Kau ambil Jesus, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita buka hati, jamaah-Mu, rasakan kasih Tuhan ya Yesus, hadirat-Mu. Yes, your presence Lord Jesus, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih, ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari lebih lagi buka hatiku, buka hati untuk jamaah ya Tuhan. Yesus, berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan malam ini. Jikalau engkau rindukan Dia, ketahuilah bahwa Tuhan lebih rindu menjamah setiap kita semua. Mungkin saat ini engkau berdoa untuk sesuatu hal dan Tuhan belum jawab. Bersabarlah di dalam doa, bertekunlah di dalam doa kita, dan terus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam ini. Yes, sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Ya, yes. Mari datang pada Tuhan malam. Yes. Ya, bersama-sama. Ku buka hati
jamah. jamah Yes, Kau jamah setiap kami. berserah Kami berserah Tuhan di hadapan di hadirat Kau yang ambil ambil seluruh alih hidup kami seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. menyembah. Mari sekali lagi Tuhan, Ku buka hati untuk jamah untuk jamah berserah penuh kepadamu Tuhan. di hadirat Kau ambil Kau ambil alih seluruh hidupku di di altar-Mu menyembah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Karena anugerah-Mu, kami buka hati kami bagi firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati bagi kami, agar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berjalan dalam pimpinan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita kembali berjumpa malam ini di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus setia kepada Tuhan, karena itulah kekuatan kita, hanya dekat dengan Tuhan saja. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat sore dan shalom Ibu Debbie. Ya, ini adalah kesaksian saya yang kedua yang saya sampaikan di Mesbah Doa, karena sebelumnya saya sudah berjanji. Jadi awal bulan ini saya dan adik saya itu ditagih oleh orang yang meminjamkan uang bunga kepada ayah kami. Saya dan adik saya bingung juga, Bu, karena yang punya sudah minta dari tahun lalu. Tapi jujur kami tidak mampu membayar bunganya. Ya, karena bunganya saja waktu itu hampir sama dengan pokok uang yang dipinjamkan. Ya, jadi saudara bayangkan bayar bunga aja sudah seperti pokoknya. Ya, saya dan adik saya sih sempat kecewa kepada ayah kami, karena kok seenaknya meminjam uang tapi tidak bisa membayar dan kami yang harus bertanggung jawab. Namun satu saya ingat firman yang Ibu sampaikan, bahwa kita tidak boleh menyimpan rasa kekecewaan dan kepahitan di dalam hati. Lalu saya putuskan untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya memohon sungguh-sungguh agar Tuhan membukakan jalan sehingga kami bisa membayar hutang tersebut tanpa harus meminjam lagi. Enggak gali lubang tutup lubang tapi mengandalkan Tuhan. Saya ingat pesan dari Ibu bahwa Tuhan itu tahu setiap masalah kita, bahkan bagi Tuhan sangat mudah untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Namun kadang masalahnya kita saja yang sikap hatinya salah di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu melihat sikap hati kita. Bahkan Dia sangat mudah menjawab doa-doa kita. Dan akhirnya saya bergumul kepada Tuhan, Bu, dan puji Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Hanya dalam waktu beberapa hari saja semua hutang ayah saya itu di orang tersebut bisa kami lunasi. Sungguh Tuhan ajaib, saya pun tercengang-cengang dengan kedahsyatan Tuhan yang kami alami. Saat itu saya percaya bahwa Tuhan hanya mau melihat apakah kita ini dalam situasi sulit sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau mencari jalan lain, pinjam kanan kiri lagi. Namun ketika kami berharap kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Jadi lewat kesaksian ini saya juga ingin memberi dorongan buat setiap kita yang mendengar. Semoga sebagai orang tua
Tidak ada lagi orang tua yang seenaknya saja meminjam uang atau berhutang, apalagi kalau uang bank, kemudian lari dan tidak ada tanggung jawab. Ya, dan saya dan adik saya memilih untuk mengampuni ayah kami dan mendoakan agar Tuhan menjamah hatinya dan tidak lagi berbuat hal yang sama. Ya, tidak maksud juga untuk membuat ayah kami menjadi malu, tapi ini adalah murni agar dalam segala hal kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan sedikit-dikit tidak punya uang kita ambil jalan pintas dengan meminjam atau hutang kepada orang lain. Mohon maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang dan kata-katanya mungkin tidak tersusun rapi. Namun kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa yang terus setia melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kesaksian yang luar biasa. Saya juga banyak menerima WA yang masuk. Ya, semuanya Bu, tolong Bu, saya ini terlilit hutang, ya saya ini gini saudara. Ya, saya selalu berkata, benar kesaksian malam ini yang kita dengar. Ya, secara manusia ya tidak masuk akal karena ya bunganya aja sudah hampir sama dengan pokok yang dipinjam. Saya juga mau menghimbau bagi setiap kita hari ini, mungkin saudara meminjamkan uang kepada orang, Alkitab bilang jangan makan riba, jangan dibungai. Kalau kita pinjamkan uang ke orang, ya kalau memang tidak rela ya lebih baik gak usah pinjemin daripada kita pinjamkan tapi kita bungai. Itu berdosa. Kasihan kan seperti ini, kasus ayahnya yang utang, anak yang harus menanggung. Juga pesan buat setiap orang tua hari ini, jangan kau menyusahkan juga anakmu. Demikian juga mungkin untuk anak yang suka-suka berhutang. Banyak juga anak-anak yang utang orang tua suruh bayar. Ya sebaliknya ada juga orang tua yang berutang, anak yang suruh bayar. Ayo saudara, kita bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai di hadapan Tuhan. Ya kalau nggak punya uang, jangan mencoba untuk berhutang. Lebih baik kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, asal bisa makan, ada yang dipakai, itu sudah cukup kata firman Tuhan. Jangan bilang saya tidak merasakan, banyak yang WA ke saya, ya doakan saya Bu, Ibu enggak merasakan, ya bagaimana dikejar utang. Saya pernah merasakan bagaimana dikejar hutang. Saudara yang mendengarkan kesaksian saya, ya bahkan didatangi debt collector depan rumah, saya pernah merasakan. Tapi benar seperti kesaksian malam ini, ya jangan andalkan manusia, apalagi pinjem kanan kiri lagi untuk tutup, itu namanya gali lubang tutup lubang, ya akan semakin terjebak. Ya, dan saya juga memilih seperti kesaksian malam ini berlutut di kaki Tuhan, percaya kepada Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Waktu kita mau melibatkan Tuhan, maka Tuhan itu juga sanggup, dia turut bekerja. Kenapa selama ini kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan? Karena mungkin kita tidak melibatkan Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan kesaksian malam hari ini kita diteguhkan, kita dikuatkan. Ayo Bapak Ibu, ya asal kita sungguh-sungguh bertobat dan datang pada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup memulihkan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, dan malam ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca Nehemia pasal yang ke-9. Bagaimana saudara ketika akhirnya hukum Taurat dibacakan, ya, dan mereka bertobat, mereka merendahkan diri, berpuasa pakai kain kabung, dan mereka berkata Tuhan itu maha sabar, maha pemurah, bahkan nenek moyang kami sudah berbuat A, B, C, dan D, tapi Tuhan tetap mengampuni. Ya, dan mereka berkata, inilah sekarang yang kami alami Tuhan, kami menjadi budak di tanah kami sendiri, di negeri kami sendiri kami menjadi budak akibat dosa dan pemberontakan kami, dan kami mau bertobat. Ya, lalu kita lanjut saudara, masih Nehemia 9 ayat yang terakhir 38, karena ini sudah masuk di perikop yang lain. Perikopnya judulnya Piagam Perjanjian. Ya, Nehemia 9 ayat 30, ya ayat 30, ya 38 ya, kalau kita lihat di sini yang terakhir sekali dia masuk ke perikop baru. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai pada pemimpin kami, ya para pemimpin kami, orang-orang Lewi
kami dan para imam kami. Jadi mereka berlutut di kaki Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa dari bangsa ini dan juga dosa nenek moyang mereka, dan mereka membuat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan, dan judul perikopnya ini adalah piagam perjanjian. Sekarang kita masuk Nehemia 10 ayat yang pertama. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, ya, Seraya, Asaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatu, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Minyamin, Marsya, Bilga, dan Semaya. Itulah para imam. Ya, sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Asanya, Biniwi, ya, seorang dari antara anak-anak Henedat, Kamiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya. Ini saudara, kalau kita lihat di sini banyak sekali nama-nama ya. Jadi saya akan langkai aja dari ayat yang ini, nama-nama semua. Ayat ya pasal 10 ayat 14, saya langkai 13, 14, ya 15 sampai ayat yang ke 28. Jadi ini adalah nama-nama yang ditulis namanya pada piagam perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Memakai materai, mereka bikin perjanjian ya yang menuliskan tentang komitmen mereka terhadap Tuhan. Ayat 28, di sana dikatakan ayat yang ke 28. Ini ya, jadi nama-nama semua kalau sudah baca. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni para pemuka-pemuka itu. Mereka bersumpah ya kutuk untuk hidup, ya mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini ya, rakyat itu membuat satu surat ya piagam perjanjian. Karena tembok sudah selesai dibangun dan perjanjian telah dibuat dengan antara Allah dan umatnya. Ya, mereka buat perjanjian ya antara Tuhan dengan umatnya. Pada zaman Musa itu telah dipulihkan. Janji ini memiliki prinsip-prinsip yang penting bagi kita sekarang ini. Artinya hubungan kita dengan Allah itu harus jauh melampaui kehadiran kita di gereja dan ibadah-ibadah rutin kita. Hubungan kita dengan Allah harus berdampak pada hubungan-hubungan ya yang lain ya, termasuk dalam hidup kita bermasyarakat, bahkan dalam pekerjaan, dalam hal kekayaan kita, yaitu harus ya mengikuti Tuhan dan berjanji untuk melayani Tuhan dengan tunduk kepada ya perintah Tuhan, dan ya mengikat kembali janji dan komitmen untuk hidup sungguh-sungguh mentaati Tuhan sekalipun harus menderita. Bangsa Israel membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan piagam perjanjian. Mereka menandatangani saudara, orang-orang Lewi, para imam, nama-namanya tadi tercatat, bahkan orang-orang yang sudah dewasa yang cukup mengerti. Mereka berjanji berbalik kepada Tuhan dan hidup menurut hukum-hukum Tuhan, seperti ya yang sudah mereka tulis di situ, untuk mereka taati ya peraturan Tuhan. Dan mereka bersumpah ya, sumpah kutuk malah dikatakan. Kalau tidak dilakukan maka mereka terkutuk saudara ya. Mereka bersumpah di hadapan Tuhan membuat satu perjanjian. Ayat yang ke-30, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7
dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Jadi mereka memperbaharui ya komitmen yang dulu pernah Musa buat ya dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sekarang mereka kembali membuatnya lagi, menulisnya pada ya tulisan dan ditaruh dengan materai sebagai tanda bahwa itu sah. Ya mereka menulis mereka tidak akan lagi kawin campur, nggak akan memberikan anak-anak mereka kepada penduduk negeri di situ yang tidak takut Tuhan. Mereka juga nggak akan mengambil anak-anak dari penduduk negeri itu untuk anak mereka. Bahkan mereka nggak akan membeli pada hari Sabat. Mereka juga tidak akan menagih hutang ya yang sudah diutangkan kepada orang. Ya ayat 32, ayat 33, ayat 32 pada pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Mereka memperbaharui lagi soal persembahan. Mereka berjanji akan memberikan persembahan ke rumah Tuhan, baik itu berupa roti, makanan, ya gandum, bahkan juga berupa uang, saudara. Ya mereka memperbaiki kembali semua yang sudah rusak selama ini, yang mereka tidak lagi lakukan, bahkan bait Allah dibiarkan begitu saja. Ya ini adalah sebuah tanda pertobatan. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, kita perlu saudara ya membuat satu komitmen dengan Tuhan ya untuk menabur, untuk hidup takut akan Allah, untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak kita jalan-jalan Tuhan. Jadi ya kita bukan hanya ya ikut Tuhan, tapi kita juga ya sungguh-sungguh jika mau menjadi umat pilihan Allah, maka kita harus ya menjadi juga saksinya dalam hidup ini, ya dalam dunia yang sudah jahat ini, ya dan orang-orang sedang membutuhkan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang menjadi contoh dan teladan. Dan biarlah saudara orang menemukan kita, hidup kita sebagai teladan yang hidup bagi orang lain. Ya dengan komitmen kita kepada Tuhan. Hari ini kita gak perlu tulis perjanjian pakai materai. Tapi biar dalam hati kita mau berkata kepada Tuhan, kami mau Tuhan memperbaiki setiap komitmen kami dengan Tuhan. Dalam segala hal kami mau menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ya dan ayat yang ke-32 di sana kami mewajibkan diri untuk memberi ya pada tahun ya 1/3 sikal. Mereka menulis itu semua. Ayat 34 pula dengan membuang undi kami yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api dan kayu itu harus dibawa ke rumah Allah. Ya ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun. Supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari ya tanah. Hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ya pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Ya dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan di khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan dari segala kota pertanian kami. Jadi mereka membuat komitmen baru supaya hidup mereka diberkati Tuhan. Mereka kembali melakukan komitmen untuk membawa persembahan mereka persepuluhan buah sulung setiap tahun dari hasil panen mereka dibawa ke rumah Tuhan. Sebab orang Lewi dan imam-imam itu memang hidup dari persembahan itu saudara. Ya agar apa? Kegiatan di bait Allah itu tetap berlangsung dan tetap berjalan. Ayat 38, seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik
rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan perkakas-perkakas ke tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Mereka menyadari betul bahwa ya dengan persembahan yang mereka bawa itu dapat ya membuat rumah Allah itu tetap hidup, saudara. Dan mereka berjanji kepada Tuhan untuk menghormati hari Sabat. Mereka juga berjanji untuk menghapus setiap hutang yang diberikan kepada sesama mereka. Ya, mereka juga berjanji agar mereka mempersembahkan anak sulung mereka bagi Tuhan dan juga anak sulung dari lembu ternak mereka kepada Tuhan. Dan ya, kita lihat di sini, saudara, dan ya bahwa bangsa ini perlu untuk membuat komitmen kembali dan menyadari betapa pentingnya persembahan ya bagi Tuhan agar rumah Allah tetap berjalan dan ibadah tetap terlaksana. Karena kalau bukan dari mereka, ya siapa yang akan menghidupi imam-imam dan para orang Lewi yang melayani di bait Allah itu. Dari sini kita belajar bahwa bertobat itu bukan hanya menyerahkan hidup, tapi keuangan kita juga, bahkan semua yang kita miliki, kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita merenungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan menuntun kami malam ini agar kami bertobat, kembali memperbarui komitmen hidup kami kepada Tuhan. Perbarui kami Tuhan, kami komitmen untuk menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, bahkan menyerahkan persembahan kami, pemberian uang untuk Tuhan. Kami percaya sebab ya itu melatih iman kami untuk tidak cinta akan uang dan belajar mencintai Tuhan dengan harta kami. Berkati anak-anak-Mu yang selalu setia ikut mesbah doa Tuhan, yang mau memperbaiki komitmen mereka juga dengan Tuhan untuk bertobat. Tuhan pulihkan kehidupan setiap kami Tuhan, yang punya masalah dalam keluarga Tuhan pulihkan, yang masalah dalam keuangan terlilit hutang piutang Tuhan juga beri jalan keluar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbuat berat Engkau beri kelegaan. Bagi Yesus kami tahu ada jalan keluar dan Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang sakit malam ini Tuhan jamah dan beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang hari-hari ini juga ya sedang bergumul untuk kesembuhan dari sakit penyakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semua mengalami pemulihan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, roh takut akan Tuhan ada di atas para pemimpin di bangsa ini. Mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan rakyat di bangsa Indonesia ini boleh bertobat, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa dan mengabdi kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, agar setiap kami boleh kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang terbesar atas hidup kami. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.